Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman tetap sehat walafiat ya, belajar dari rumah ya. Hari ini bersama Bu Wiwi akan bercerita lanjutan pilar karakter. Nah teman-teman, sebelum kita lanjutkan pilar karakter, coba tangannya diangkat, tangan kanannya pegang telinga kiri. Sampai teman-teman. Sekarang dilepas, ganti tangan kiri, pegang telinga kanan. Oke, sudah sampai teman-teman. Alhamdulillah, sekarang kita nyanyikan pilar karakter. Saatnya pilar, saatnya pilar, saatnya pilar. Pilarnya apa? Pilarnya apa? Pilar kasih sayang. Duduk yang rapi, 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 duduk yang rapi. Baik teman-teman, hari ini Dwi akan melanjutkan pilar karakter konsep kasih sayang. Nah teman-teman, ada yang sudah tahu kasih sayang itu apa ya? Betul, kasih sayang itu kita menyayangi orang tua, menyayangi kakak, menyayangi adik, tetangga, dan lingkungan. Dan tidak lupa kita juga harus menyayangi hewan, makhluk ciptaan Allah. Ya teman-teman, agar teman-teman lebih jelas dan lebih memahami, kita lihat gambar berikutnya. Saya menjaga ketenangan lingkungan. Nah, perhatikan gambarnya teman-teman. Nah, di sini ada dua anak laki-laki yang sedang bermain di dalam ruangan. Nah, mereka teman-teman ketika bermain di dalam ruangan harus tenang, tidak lari-larian, tidak berteriak. Nah, salah satu dari temannya sedang memberitahu, bicaranya pelan-pelan saja ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau di dalam ruangan kita berbicaranya pelan-pelan agar tidak mengganggu temannya yang lain. Kemudian perhatikan dua gambar di bawahnya. Gambar satu adalah gambar anak sedang membaca buku. Gambar dua adalah gambar anak yang sedang bermain petasan teman-teman. Wah, kira-kira mana ya anak yang sedang menjaga ketenangan lingkungan? Betul, gambar yang nomor satu adalah gambar anak yang membaca buku dengan tertib dan tenang di dalam ruangan. Nah, bermain petasan itu mengganggu ketenangan lingkungan teman-teman, karena nanti berisik. Selain berisik, bermain petasan itu akan berbahaya buat diri sendiri dan teman-teman yang ikut bermain saat menyalakan petasan. Berbahaya teman-teman, nanti kalau kita kena api badan kita, wah bisa terbakar. Jadi teman-teman tidak boleh ikuti, tidak bermain petasan. Nah kemudian coba Bu Guru akan bertanya, kenapa ya kita harus menjaga ketenangan lingkungan? Betul, nah kita harus menjaga ketenangan lingkungan agar ketika kita bermain bersama teman-teman di lingkungan kita itu merasa aman teman-teman ya, merasa aman dan tidak terganggu. Coba satu pertanyaan lagi dari Bu Wiwi. Nah, apa teman-teman nih? Apa akibatnya ketika kita mengganggu ketenangan lingkungan? Betul. Nah, ketika kita mengganggu ketenangan lingkungan, maka saat teman-teman kita bermain, maka mereka merasa ketakutan, merasa tidak aman, merasa tidak nyaman teman-teman karena diganggu. Oke, selanjutnya saya bersikap baik terhadap hewan. Perhatikan gambarnya teman-teman. Di sini
sini ada gambar anak sedang memberi makan hewan. Nah, ini anak ini sudah dapat berbuat baik terhadap hewan peliharaannya, karena hewan adalah termasuk makhluk hidup ciptaan Allah yang membutuhkan makanan. Ya, teman-teman ya. Jadi kita harus bersikap baik terhadap makhluk ciptaan Allah. Sekarang perhatikan gambar. Ada dua gambar di bawah. Yang pertama adalah gambar anak yang sedang memberi makan ayam, hewan ternaknya. Kemudian sebelahnya, teman-teman, wah, ada anak yang mengganggu hewan. Anak ini melempar batu kepada hewannya sampai hewannya kesakitan. Nah, ini tidak bersikap baik terhadap hewan ciptaan Allah, teman-teman. Nah, coba dari dua gambar itu mana anak yang bersikap baik terhadap hewan ya? Tentunya nomor 1, anak yang memberi makan ayam peliharaannya. Nah, teman-teman, kenapa ya kita harus bersikap baik terhadap hewan? Karena hewan adalah ciptaan Allah. Hewan adalah makhluk hidup ciptaan Allah yang harus disayangi, yang harus kita harus berbuat baik terhadap hewan. Bagaimana caranya? Memberi makan, merawat kandangnya, kemudian tidak mengganggu. Nah, itu caranya ya, teman-teman ya. Perhatikan gambar berikutnya dan simak, teman-teman. Saya menyayangi hewan. Wah, ternyata kita tidak hanya menyayangi orang tua, kakak, adik, dan keluarga semuanya serta lingkungan tetangga, tetapi kita juga harus menyayangi hewan, teman-teman. Hewan ciptaan Allah. Ada kambing, ada sapi, ada ayam, ada kelinci, ada kucing, kemudian ada apa lagi, teman-teman? Memelihara ikan. Nah, sekarang perhatikan di sini, teman-teman, gambar anak perempuan yang sedang memberi makan pada hewan peliharaannya, ya. Sebagai rasa sayangnya, maka anak perempuan ini memberi makan dan merawatnya, membuatkan kandangnya atau rumahnya. Nah, sekarang perhatikan dua gambar di bawah. Gambar 1, ada anak yang merawat hewannya. Dengan cara apa, teman-teman? Dengan cara memberi makan. Nah, ini sebagai bentuk rasa sayang terhadap hewan peliharaannya. Kemudian perhatikan gambar kedua, teman-teman. Wah, ini perbuatan yang buruk yang tidak boleh ditiru. Belum bisa menyayangi hewan peliharaannya. Masa, teman-teman? Ya Allah, masa anak ini mengganggu ikan yang ada di akuarium, diopok-opok? Ya, boleh tidak? Tidak boleh. Nah, karena nanti ikannya menjadi terganggu ya, teman-teman ya. Ya, jadi kita harus menjaga, kita harus sayang terhadap hewan peliharaan kita, termasuk ikan, kemudian kucing. Siapa di sini yang memelihara ikan? Wah, banyak ternyata yang memelihara ikan. Kemudian siapa di sini yang memelihara kelinci? Iya, alhamdulillah banyak juga. Kalau memelihara ikan, kelinci atau kucing, teman-teman harus menyayanginya dan bersikap baik terhadap hewan peliharaan tersebut. Nah, teman-teman, coba Bu Guru akan bertanya, kenapa ya kita harus merawat hewan? Betul, karena hewan adalah ciptaan Allah yang harus dipelihara dan kita harus bersikap baik serta menyayangi. Kemudian bagaimana cara merawatnya, teman-teman? Masya Allah, hebat. Cara merawatnya adalah dengan memberi makan, membersihkan kandangnya, kemudian kalau perlu membuat rumah-rumahan untuk hewan biar mereka juga senang. Dan yang paling utama adalah menyayangi. Ada hadisnya loh, teman-teman loh. Hadis kasih sayang. Man la yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Nah, berarti kita harus sayang terhadap sesama, ya.
sayangi. Baik teman-teman, terima kasih teman-teman sudah menyimak dengan baik, dan mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Dan mohon maaf jika masih ada kekurangan. Teman-teman tetap semangat belajar di rumah. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.